Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Nur, NIM 2401075000017 dengan prodi Pendidikan Biologi kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pemikiran filosofis Pancasila menurut para ahli. Pemikiran filosofis Pancasila tidak hanya dijelaskan oleh para pendiri negara, tetapi para ahli Pancasila sesudahnya juga banyak memberikan sumbangan pemikiran perihal Pancasila. Seperti Diakara dalam tulisannya yang berjudul Diakara tentang Negara dan Bangsa, yang membahas mengenai Pancasila secara filosofis dan bertolak refleksinya dengan manusia. Aspek pertama yaitu relasinya dengan alam jasmani yang disebut budaya. Kemudian aspek kedua yaitu persona rohani. Oleh karena itu, menurutnya keberadaan kita baik dalam dunia material maupun dalam interaksinya merupakan karena diadakan oleh Yang Maha Ada. Dengan demikian, sila ketuhanan Yang Maha Esa itu ada dalam diri sendiri. Sedangkan Sudirman Haji Praja melihat Pancasila sebagai dasar negara yang mendalam. Secara filosofisnya, Pancasila bukan hanya sebagai rumusan hukum. Menurutnya, Pancasila adalah pandangan hidup yang lebih mengutamakan ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Ia juga melihat Pancasila sebagai hasil konsensus budaya yang menggabungkan keberagaman bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari harus diterapkan dalam Pancasila. Pancasila harus dijadikan sebagai way of life, bukan hanya dipahami secara materi. Sedangkan menurut Abdul Qadir Besar dalam tulisannya, Pancasila sebagai alam pikiran dan sentralistik pada tahun 1994. Menurutnya, setiap sila Pancasila adalah abstraksi yang bersifat logis dan universal. Konsep universal yang terkandung dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa adalah alam semesta itu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang eksistensinya dikarenakan oleh mentikan yang merupakan ciptaannya sendiri, yang disebut mentikan eksistensi alam semesta. Konsep universal yang terkandung dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah manusia yang merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Antar manusia terjalin relasi, saling tergantung, dan hidup manusia adalah a priori, memberi pada lingkungan termasuk manusia. Sedangkan konsep universal yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia adalah integralisme. Konsep universal yang terkandung dalam sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah mengenai masyarakat. Kebersamaan hidup antara sejumlah orang yang terselenggara melalui interaksi saling memberi. Konsep universal yang terkandung dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah produk dan relasi antar subjek, bukan barang jadi yang diakui sebagai bawaan